Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Muhaimin Hidayati dengan NIM A1J1181030. Video ini merupakan laporan dari mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia dengan dosen pengampu Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI dan asisten dosen Kisan Muhammad. Saya merupakan anggota dari kelompok 5. Adapun judul praktikum kali ini yaitu sistem reproduksi. Sistem reproduksi manusia merupakan sistem organ yang digunakan manusia untuk memproduksi dan melahirkan keturunan. Sistem reproduksi laki-laki. Ini merupakan gambar dari sistem reproduksi laki-laki. Nah, pada sistem reproduksi laki-laki ini merupakan serangkaian organ yang terletak di luar tubuh dan di sekitar punggung seorang laki-laki yang berkontribusi terhadap proses reproduksi. Fungsi utama langsung dari sistem reproduksi laki-laki adalah untuk menghasilkan sperma untuk fertilisasi ovum. Organ reproduksi laki-laki yang utama dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Kategori pertama yaitu memproduksi dan menyimpan sperma atau spermatozoa. Hal ini diproduksi di testis yang disimpan di skortum yang dapat mengatur suhu. Sperma yang belum matang kemudian berjalan ke epididymis untuk mengembang dan penyimpanan. Kategori kedua adalah cairan edukasi yang memproduksi kelenjar, yang meliputi kelenjar Chopper, vesikula seminalis, prostat, dan vas deferens. Kategori terakhir adalah bagian yang digunakan untuk kopulasi dan deposisi sperma dalam wanita. Bagian yang termasuk di dalamnya adalah penis, uretra, vas deferens. Karakteristik seksual sekunder utama mencakup tubuh lebih besar dan berotot, suara menjadi keras, tumbuh rambut di wajah dan di tubuh, bahu menjadi lebar, dan tumbuhnya jakun. Hormon seksual laki-laki yang terpenting adalah androgen, terutama testosteron. Testis memproduksi hormon yang mengontrol perkembangan sperma. Hormon ini juga berfungsi dalam pengembangan karakteristik fisik pada laki-laki seperti rambut wajah dan suara yang lebih dalam. Selanjutnya adalah sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita adalah serangkaian organ yang terletak di dalam tubuh dan di sekitar panggul perempuan yang bertugas terhadap proses reproduksi. Sistem reproduksi wanita terdiri dari 3 bagian utama, yaitu vulva yang mengarah ke vagina, lubang vagina rahim, rahim yang menahan janin yang sedang berkembang, dan ovarium. Payudara terlibat dalam tahap reproduksi pengasuhan, tetapi dalam sebagian besar klasifikasi payudara tidak dianggap sebagai bagian dari sistem reproduksi wanita. Vagina terletak di luar vulva, meliputi labia, klitoris, dan uretra. Selama hubungan seksual, daerah ini diluminasi oleh lendir yang disekresikan oleh kelenjar petrofin. Vagina terletak ke dalam rahim melalui leher rahim, sedangkan rahim melekat pada ovarium melalui tuba Fallopi. Masing-masing ovarium mengandung ratusan sel telur atau ovum. Kira-kira setiap 28 hari, kelenjar pituitari melepaskan hormon yang merangsang beberapa sel untuk berkembang dan tumbuh. 1 ovum dilepaskan dan melewati tuba Fallopi ke rahim. Hormon yang dihasilkan oleh ovarium membuat uterus dapat menerima ovum, lapisan rahim yang disebut endothelium, dan ovum tidak dibuahi adalah gudang setiap siklus melalui proses menstruasi. Jika ovum dibuahi oleh sperma, ia akan menempel pada endometrium dan membuat janin dan berkembang. Produksi gamet. Gamet diproduksi dalam gonad melalui sebuah proses yang dikenal sebagai metogenesis.
Hal ini terjadi ketika jenis tertentu dari sel germinal menjalani meiosis. Sel germinal ini menjalani meiosis untuk membagi diploid normal dengan jumlah H kromosom atau N sama dengan 46 menjadi sel haploid yang hanya berisi 23 kromosom. Pada laki-laki, proses ini dikenal sebagai spermatogenesis dan hanya terjadi setelah masa pubertas dalam tubulus seminiferus testis. Spermatozoa dewasa atau sperma kemudian dikirim ke epididymis, di mana mereka mendapatkan ekor sehingga mengaktifkan motilitas masing-masing. Sel-sel germinal diploid asli atau spermatosis primer membentuk 4 gamet fungsional yang masing-masing selamanya muda. Produksi dan kelangsungan hidup sperma membutuhkan suhu di bawah normal, suhu tubuh inti. Skortum yang terletak di luar rongga tubuh menyediakan suhu sekitar 3 derajat Celcius di bawah suhu tubuh normal. Pada wanita, gametosis dikenal sebagai oogenesis. Hal ini terjadi di ovarium, folikel ovarium. Proses ini tidak menghasilkan sel telur matang sampai masa pubertas, berbeda dengan laki-laki. Masing-masing sel-sel germinal diploid asli atau oosit primer akan membentuk hanya satu sel telur matang dan 3 badan polar yang tidak mampu berubah. Hal ini telah lama diketahui bahwa pada wanita seperti laki-laki, semua oosit primer yang pernah ditemukan pada wanita yang akan tercipta sebelum kelahiran. Dan tahap akhir dari produksi sel telur tidak akan melanjutkan sampai masa pubertas. Namun, baru-baru ini penelitian ilmiah menantang hipotesis tersebut. Penelitian baru menunjukkan bahwa setidaknya beberapa spesies mamalia oosit terus diisi ulang pada wanita setelah melahirkan. Baik, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem reproduksi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.